Sahabat, apa kabarnya hari ini? Saya doakan semoga kalian sehat-sehat selalu dan juga senantiasa ada dalam kebahagiaan. Amin. Nah, sahabat, saya mau bertanya nih di depan. Di awal video ini, saya mau bertanya sama kalian. Selain tadi saya nanya kabar ya, saya mau nanya juga, kalian pernah nggak mendengar kalian itu akan dipecat dari pekerjaan kalian? Ngeri ya? Atau kalian itu akan diberhentikan dari salah satu di antara pekerjaan kalian yang mungkin kali ini adalah seorang pekerja yang kerjanya tidak hanya di satu tempat saja, tapi di beberapa tempat dan di satu tempatnya itu kalian akan diberhentikan. Nah, sedangkan di tempat itu, nah untuk kalian pemasukannya cukup lumayan sih gitu. Nah, ketika kalian mendengar seperti itu tuh, mau dipecat dari pekerjaan kalian atau diberhentikan dari salah satu pekerjaan kalian, panik gak sih? Pasti panik dong. Saya tahu kalian pasti panik. Kenapa panik? Kenapa saya tahu kalian pasti panik? Ya, karena saya juga ngalami juga sih seperti itu gitu. Jadi ketika ada yang memberitahukan bahwasannya saya akan diberhentikan, panik nih. Bagaimana nih? Yang ada di pikiran kalian mungkin kalau orang yang sudah berumah tangga, kalau saya diberhentikan dari pekerjaan saya ini nih, yang pekerjaan yang satu-satunya, kan saya punya keluarga yang harus dihidupi setiap harinya. Saya punya istri, saya punya anak. Kalau saya diberhentikan, bagaimana saya harus bisa menafkahi istri dan anak saya? Kalau kalau hanya punya istri saja juga sama kan mikirnya. Bagaimana saya bisa menghidupi istri saya? Bagaimana saya bisa memberikan uang jajan untuk diri saya? Pasti kan pikirnya kayak gitu kan? Ya, atau kalian tuh diberhentikan dari salah satu pekerjaan kalian, yang mana dari sana pemasukannya cukup lumayan buat kalian. Lalu ketika kalian diberitahukan akan diberhentikan, kalian mikir, aduh, kalau saya diberhentikan dari pekerjaan yang ini nih, maka ada beberapa kebutuhan pokok yang tidak bisa saya tutupi. Atau saya harus benar-benar menghemat lagi pengeluaran pengeluarannya gitu. Saya harus bisa menghemat lagi pengeluarannya, harus berketat lagi. Nah, kalian langsung panik ketika mendengar hal itu. Nah, saya mau kasih tahu nih buat kalian supaya kalian tidak terlalu panik ketika mendengar kalian itu akan diberhentikan dari pekerjaan kalian. Apa nih solusinya supaya tidak terlalu panik? Nah, gini ya. Jadi kalau kalian mendengar kalian itu akan diberhentikan dari pekerjaan kalian, jangan panik. Tenang saja. Iya, bagaimana bisa tenang? Kalau mau diberhentikan dari pekerjaan pasti panik dong. Iya, saya tahu. Nah, oleh karena itu, kan harus terapkan nih di dalam hati kalian, di dalam pikiran kalian. Nah, ketika Allah mengambil sesuatu dari kalian, nah pekerjaan itu kan yang kalian punya, lalu Allah ambil, gitu kan? Nah, kalian harus yakin apapun yang Allah ambil, pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Enak gak rasanya dalam hati seperti itu? Enak, pastinya enak. Kalau kalian sudah punya keyakinan, kalau kalian sudah punya pikiran, bahwasannya kalau Allah mengambil sesuatu dari kalian, pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Enak gak kerasa dalam hatinya? Enak. Bakal tenang gak?
bakal tenang. Meskipun awalnya panik, tapi kalian tidak akan terlalu panik dan kalian akan tenang. Kenapa? Karena kalian sudah yakin apapun yang diambil oleh Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik loh, yang lebih baik. Nah, yang lebih baiknya itu yang seperti apa? Kita tidak tahu. Yang seperti apa yang Allah akan berikan, tetapi yang pasti ketika Allah telah mengambil sesuatu dari kita, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Kalian harus terapkan itu. Nah, ini saya ceritakan ya. Pernah nih terjadi pada salah satu sahabat perempuan Rasulullah yang bernama Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Abu Salamah. Sebenarnya disebut Ummu Salamah sama Abu Salamah. Ummu Salamah itu kan ibunya Salamah. Kalau Abu Salamah artinya bapaknya Salamah. Jadi mereka itu adalah orang tuanya Salamah gitu. Jadi ada anak yang namanya Salamah. Ibunya disebut Ummu Salamah, ayahnya disebut Abu Salamah. Anaknya Salamah gitu. Nah, Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah. Lalu Ummu Salamah pun menerima takdir dari Allah itu dengan mengatakan, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan dikembalikan lagi kepada Allah. Nah, lalu dia pun berdoa kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati wa khlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpa aku dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Nah, ternyata ketika Ummu Salamah habis masa iddahnya, kan kalau perempuan ya, kalau diceraikan oleh suaminya, nah itu kan ada masa iddah ya, masa menunggu dia tidak boleh menikah sampai batas waktu ditentukan, yaitu masa iddah itu. Jadi masa-masa menunggu sampai dia boleh menikah lagi. Itu namanya masa iddah. Nah, ketika beres masa iddahnya, ternyata Ummu Salamah dilamar. Tahu nggak siapa yang melamarnya? Ternyata yang melamar Ummu Salamah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak girang? Siapa yang tidak bahagia? Karena yang melamar itu adalah orang yang paling mulia di antara orang yang paling mulia. Tentu saja Ummu Salamah sangat gembira dan dia mengatakan, saya adalah orang yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Ketika suami saya meninggal, Abu Salamah, lalu digantikan oleh Rasulullah. Dan ternyata benar, Allah itu ketika mengambil sesuatu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, itu pelajaran bagi kita semua. Kisah dari Ummu Salamah yang Allah kabulkan ketika dia meminta kepada Allah, ketika dia berdoa kepada Allah, supaya apa yang hilang diganti dengan yang lebih baik. Suaminya Abu Salamah digantikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.